Setuju lagi, tapi itu sering banget tau kita sekarang tuh kalau lagi ngomong apa lucu banget, enggak ya bercanda ya, harus ada disclaimer itu. Betul, supaya orang-orang tahu, oh ini bercanda. Iya, sebodoh apa sih mereka? Nah, Ini serius ya. nah. Sekali lagi. Ini serius ya. Tinggal sekarang tuh kalau orang nanya ke gue batas komedi apa, nyali. Damn. Batas komedi itu nggak ada. Batas komedi itu nggak ada. Nyali. Batas komedi itu nyali lu. Sekarang 3 paling gak lucu. Menurut lu? Oke, menurut gua ya, Iya. Ramon Papana. Semua orang selalu ya? pertama Ramon Papana. Iya dah. Pras Teguh, G, lu. Ramon Papana pertama. Karena memang it's not for me aja. Oke. Nothing personal. Kayaknya it's not for everyone ya. Saya lihat-lihat it's not for everyone. Viniar bersama Coki Pardede. Selamat datang. Terima kasih loh gua diundang di program ini. Ini kehormatan buat gua bersama kakak adik terikonik. Terikonik tuh. Iya, setelah Al-El dulu sebenarnya. Al-El dulu kan. Al-El dulu. Iya. Tapi gua rasa nomor 2-nya kalian lah. Andovi Jovi dulu. Andovi Jovi, karena dia lebih lama. Oke. Enggak, karena dia pernah Amanda Josihab aja sih. Karena lebih peduli sosial. Sosial. Iya, Kita kan bener. sosial media. Betul. Tapi nomor 3 pun not bad lah. Nomor 3 Runner up lah ya. Ada siapa lagi ya? Siapa lagi? Nggak ada. Coba ikon kakak adik. Fadel. Kan sama kakaknya kan joget. Iya. Iya ya. Iya ya. Enggak, yang masih bebas gitu mungkin. Maksudnya bebas umurnya ya, Yang bebas lagi, berkali ya. maksudnya yang BAP-nya nggak di penyidikan gitu. Nggak apa-apa. Oke. Coki. Karir stand up dimulai di Suci 4. Ya, Berarti itu setahun setelah G ya? G itu Suci 2. 2 tahun Oh, setelah G. 2 tahun Yang menang Suci 3 siapa? Yang menang Suci 3 itu Babe Cabita almarhum. Oh, Babe Cabita. Oke, lu di keempat berarti. Ya, yang menang itu David Nurbianto. Oh, David Nurbianto tuh yang Betawi. Yes, di angkatan gua tuh Suci 4 tuh ada David Nurbianto, ada Abdur Arsyad, ada gua, ada Pras Teguh, ada Yuda Keling, ada Hifzi Hoir, Hifzi Hoir. Killer banget tuh. terus ada Dodit Mulyanto, Dodit ya dan and the gang lah. and the gang. Oh. Terus lu kalah pertama? Gua Iya dong. gua 7 besar. Gua 7 besar. Gila, 7 Kebetulan besar. gua 7 besar. Tapi lu ikut Suca 2. Gue ikut lagi. Bedanya Suci sama Suca apa sih? Jadi kalau Suci ini Kompas. Oke, Suci itu Kompas. Suci Suca Kompas. Suca tuh Metro. Indosiar. Oh, Indosiar. Indosiar. Metro TV apa? Metro TV ada stand up comedy sendiri namanya. Open mic kalau gua nggak salah. Open mic. itu yang Ada, open mic. Nah, kalau Ramon Papana di mana? Dia di Metro. Dia di Metro ya? Dia di Pada Metro. waktu itu awal-awal. Awal-awal. Tapi sekarang dia di Bali. Pensiun. Oh, pensiun. Karena terlalu banyak yang tidak sepaham dengan beliau. Jadi ya akhirnya dia sekarang udah di Bali pensiun. Udah di Bali ya. Udah di Living Bali. the life. Living the life. Bali betul. Dudes. Memang di exile dan living the life. Exile, iya. Beda Memang tipis ya itu ya? Bedanya sangat Beda, tipis iya, sih. oke, memang. oke. Tapi ada alasan tertentu nggak? Kenapa lu ikut 2 kompetisi yang berbeda? Karena gue penasaran waktu itu. Yang di Suci kan gue nggak menang. Dan pada saat itu juga sosial media belum sekenceng sekarang. Betul. Sehingga satu-satunya platform di mana kita harus unjuk gigi untuk ngasih put us on the map itu cuman kompetisi-kompetisi yang kebetulan adanya di stasiun TV. Stasiun TV. Kalau sekarang kan pada akhirnya karena sosial media, digital presence tuh udah bahkan di aspek tertentu lebih bagus daripada TV, udah nggak ada kewajiban orang untuk ikut semua kompetisi Iya, kayak betul, gitu. betul. Kayak Judika atau siapapun solois yang kita tahu sekarang kan yang udah lama kan dia TV menempatkan dulu. dirinya di map kan dengan ikut audisi-audisi dulu, Afgan, Vidi. Iya. Aliando. Semua kan mulai, Vidi Aliando. Itu 2 orang beda Itu 2 orang tuh. yang berbeda Vidi loh. Aldiano. Iya. Oke. Oh, jadi makanya lu ikut 2 kompetisi berbeda. Iya. Tapi Suca itu juara 1. Gak, gue kalah lagi. Gue di situ 9 besar, 9 atau 7 gue lupa, tapi intinya gue nggak menang lah. Oke. Intinya gue nggak menang, karena orang yang ikut juga di Suca tuh lebih banyak, ada 40 atau berapa orang gitu. Jadi setiap minggu kita perform. Tapi di Suca ada yang lu kenal juga. Ada. Oh. Pada dasarnya anak-anak skena komedi juga Skena komedi. yang memang mencoba peruntungannya di dunia
entertain. Stand up gitu. Yes. Terus habis itu lu nyoba lagi? Saat itu enggak, karena setelah 2016 nih ke 17-18 The Rise of YouTube. Oh, lu Rise of coba YouTube sekarang habis itu. Yes. Karena kan kalau dulu kan karena semua talent yang ada di map itu dikurasi oleh TV. Jadi memang ada belenggu-belenggu yang namanya KPI ya. Oke. Iya, yang bikin akhirnya ya semuanya senada. Oke. Ya, iya, semuanya iya. senada karena kurasinya juga dari orang yang aturannya dari program atau dari institusi yang aturannya memang begitu gitu. Nah, The Rise of YouTube kan 2017, 2018. Iya. Waktu lagi tinggi-tingginya YouTube kan ada yang bilang katanya YouTube lebih dari TV kan. Boom. Boom. Oh, harus ada boomnya. Harus ada boomnya. Ada boomnya. Itu endingnya harus digituin. Biar kayak kaget gitu. Iya, walaupun pada akhirnya ya YouTube sama aja kayak TV pada akhirnya. Cuma lebih bebas aja. Cuma lebih bebas aja. Kan KPI mencoba masuk ke sini kan nggak mental terus kan. Iya, nggak bisa. agak susah. Good luck ya KPI tahun depan. Toxic sih. Enggak, kan gue bilang good luck. Good luck iya. itu kan pasif agresif. Masih agresif. Good luck masih agresif. Iya. Tapi kalau perkembangan soal generasi komika saat ini gimana menurut lo? Kalau lo ngomong pengen jadi komedian 10 tahun yang lalu, hilalnya masih lebih jelas. Oke. Karena pelakunya masih sedikit. Pelakunya masih sedikit dan hilalnya masih kelihatan lebih jelas. Sekarang kalau kita ngomong tiba-tiba out of nowhere ada orang bilang gue pengen jadi stand up comedian terkenal, itu udah sama beratnya kayak tiba-tiba ada temen lo ngomong kayak, gue pengen bikin band ngalahin Noah. Oh iya. Agak susah ya progresnya ya. Terlambat. Udah terlambat. Iya. Jadi menurut gue yang angkatan gue terlepas dari memang punya kualitas juga ya, diuntungkan dengan skena itu pada saat itu baru mulai narok posisinya di variasi entertainment Indonesia. Oke. Jadi kalau sekarang sih kalau misalnya ada orang-orang baru yang bilang, gue pengen jadi stand up comedian, jadi apoteker saja. Atau jadi kerja yang lebih ini. Yang lebih make sense. Kalau misalnya masih ada yang kayak, enggak gue kayaknya ambisius, ini gue bisa deh. Step-stepnya itu apakah harus open mic juga? Ya, step-stepnya menurut gua tetap lakuin stand up-nya, tapi pekerjaan utama lo jangan lo lepas. Side job lah ya Side ini. job-nya, karena itu safety net yang paling safety menurut gua. Oke. Jadi stand up itu jadi side jobnya. Jadi side job yang sewaktu-waktu kalau ternyata lo works di situ dan sudah teruji sampai waktu yang tertentu memang konsisten, ya lo baru boleh lepas tuh side job. Jangan silau sama gemerlap. Itu juga kan alasannya gue 2014 tuh ikut kompetisi adalah gue selesaiin kuliah dulu. Jadinya cuti dulu lah ya. Iya, gue selesaiin. Jadi memang gue sengaja selesaiin. Setelah gue di wisuda, baru gue masuk. lagi. Karena ketakutan gue, kalau kuliah belum selesai, gue masuk ke skena ini, udah dapet duit, takutnya nanti malah yang ini kuliahnya nih nggak selesai gitu. Karena paling enggak, gue anaknya lumayan bengal ya, tapi paling enggak nyelesain kuliah tuh salah satu pertanggungjawaban gue sama bokap nyokap lah. Kalau kuliah udah selesai, kan udah gue nggak terikat lagi gitu kan. DO. Bajingan. Selesaiin dulu tugasnya. Tapi beda ya. Setiap orang siapa tahu zaman lu selesai nggak kuliah, men? Double degree gue. Cuma itu yang bisa gue banggain. Gue gak bisa ngomong tapi pendidikan emang penting sih menurut gue. Betul. Tapi kan bisa didapat nggak cuma di dalam Institusi. Walaupun sebenarnya memang pada akhirnya pendidikan yang terpenting tuh menurut gue yang lo dapet di jalan ya. Iya. Betul. Pendidikan. Lu macem-macem lu. Beasiswa nih kan. Pendidikan yang dapet di jalan. Bisa beli. Iya. Emang gelar lu apa? Sarjana sastra, gue ngambil sastra Inggris SS. Tapi gue nggak pernah taruh itu di ini gue, di nama gue. Di nama lu ya. Kayaknya ya nggak. Yang penting gue punya ijazahnya aja. Iya, Udah punya ijazahnya. orang lain nggak perlu tahu. Tapi kepikiran nggak ketika lu misalnya nggak mulai atau nggak sukses lah di stand up, lu kerjanya di sastra? Enggak. Setidaknya kan kalau kita punya ijazah tuh kasir minimarket menanti kan. Menanti, iya. Betul. Ya, Betul. Yang penting ijazah kan kita lawan-lawan yang lulusan SMA masa nggak menang Masa sih? kalah? Masa kalah Orang tiap sih? kali di kaca gini tak datang. Iya. Sama paling ngafalin SOP tempat kita bekerja lah. Iya. Jadi di kaca tuh ya. Iya di kaca. 2 kali 12 set biasanya. 1. Selamat datang kakak. Selamat datang, kakak. Iya.
Dan kadang walaupun mereka tuh juga yang gue bingung kalau kita datang mereka selalu tanya ini aja kak, lu sadar nggak? Iya, iya. Iya. Ini aja kak. Ya emang kalau iya kenapa? Benar. Kita kayak pasif agresif to the max loh itu. Itu ya parah ya. Iya, iya. Kan jadi kayak apa harus lebih ya? That's the point. Iya. Itu memang Itu alam nice bawah. sih. Iya, ini aja kak kayak matanya berbicara kayak miskin loh gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Lu ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Terus kayak, Kalau enggak ya lu siapin misalnya lu 3 item, lu 2 dulu, ini aja ada lagi kok. Nice. Ada Benar. lagi. Enggak ada lagi. Iya, gua nggak akan kalah di permainan Iya, ini mau gitu apa lo? kan. Itu reverse Iya. psychology ya. Itu reverse psychology. Iya. Iya. Nanti bingung dia tuh. Bingung. Aduh, Aduh, kita apa ya? kita nggak diajarin gini nih. Jadi kalau dia punya ada lagi tuh apa? Dia langsung bingung. Aduh. Sebelum dia ngomong sama pulsa, lu udah bilang sama pulsa mbak. Iya. Gitu dia bingung. Dia lebih tahu Dia gamenya. lebih tahu anjir. Sama ini juga kembalian permen udah nggak pernah lagi ya. Udah nggak ada. Karena banyak di ini kan ya, banyak dikritik kalau gua nggak salah tuh. Dikritik kenapa? Beli dong. Kritik, itu kritik. Oh, oke. Dikritik bener. Iya. Kalau kembaliannya permen, kita bisa dong beli minyak pakai permen. Ah, iya, gitu. benar. Iya. Atau paling juga guilt trip. Ada juga yang guilt trip Apa tuh? di minimarket kayak misalnya kembaliannya bisa disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Guilt trip parah. Guilt trip Padahal parah. dia juga butuh ya. Exactly. Seolah-olah kalau kita menolak dalam hati dajal kamu. Bener nggak? Itu guilt trip parah Iya, loh, bro. guilt trip ya. Gua selalu tanya ini kemana? Iya. Gue selalu tanya ini kemana? Sumbangkan kemana? Oh iya, memang ada gembelnya di sini sih. Memang mereka taruh standby di bawah. Saya Iya. standby gitu ya. Iya. Tapi kalau udah jam 5 gantian. Oh, gembelnya dia kerja. Gantian. Dia kerja, terus dia kayak gitu. Oh, membutuhkan juga Iya, ya. apa Iya. ini? Terus habis itu bilang dong, boleh gantian juga nggak? Jadi apa? Gembelnya. Kita. Kan kita butuhin juga duitnya. Agak terlalu jauh sih, Marco. Agak terlalu jauh. Iya, Oke, iya. gue minta maaf. Itu bisa di-cancel sih, Kak. Lu berdua ngomong boleh, pas gua ngomong di cancel. Tapi kalau misalnya kita masukin permen ke kotak amal waktu itu, nggak boleh kan? Oh, iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kembaliannya Itu makanya akhirnya nggak boleh lagi yang permen. Nggak boleh kan? permen. Nggak boleh. Nggak boleh lagi. Iya, Jadi ya udahlah. Akhirnya gue termasuk yang beruntung lah. Gue nggak pernah consider diri gue iya lucu atau gimana ya. Gue harus mengakui 50% karir gue di sini karena keberuntungan. Karena skenanya pada saat itu masih sepi. Iya. Kalau misalnya udah rame ya belum tentu ya di sekarang gitu kalau gue. Sisanya kerja keras ya, Cok ya. Ya sisanya luck juga sih. Luck juga ya. Keberuntungan Kan sama juga. tadi. Jadi 100% tuh ya. 50 beruntung, 50% luck. Iya. 100% hoki ini. Sama memanfaatkan momentum sih sebenarnya. Momentum. Pendulum ya. Waduh. Maksudnya ada nggak, Cok, hal-hal yang menurut lo? Enggak, saya masih kaget loh. Jangan langsung ini saya masih kaget loh. Biar kayak ayo jalan aja. Dan pendek ngomong pendulum gitu. Gue juga kayak kok kayaknya aneh ya. Gue salah ngomong ya. Manfaatkan momentum, pendulum ya. Apa sih ini orang anjing? Hanya gue pengen keren juga nih Oh, momentum, oke. pendulum. Lo udah keren lah penyiar. Masa nggak keren? Jangan gitu dong, mau tutup. Lu nih, ada nggak, Coki, hal-hal yang menurut lo perubahannya sangat signifikan dibandingkan dengan masa-masa awal lu stand up pas masuk ke Indonesia? Oh, waktu stand up masuk ke Indonesia. Kan dulu kan kayak Dari stand, awal ke stand sekarang up. gitu. Apaan tuh? Perubahan yang paling signifikan ya, gua nggak tahu kenapa ya. Makin kesini orang makin susah untuk bisa bedain mana jokes mana enggak sih. Sensitif ya, mulai sensitif ya. Selain dari skenanya sendiri udah terlalu banyak pelakunya, Oke. sehingga probabilitas lo untuk bisa berhasil di sini perlu banyak faktor selain skill. Jadi Oke. skill is, gue selalu bilang sama teman-teman gue kalau lo mau masuk ke stand up comedy, lucu tuh bare minimum. Oke. Jadi kita nggak usah ngomongin lucu aja, lo udah nggak usah ngomongin lucu lagi, lucu tuh udah bare minimum gitu. Ngerti. Tapi itu faktor yang sangat berperan di sini adalah bagaimana lo memanfaatkan momentum, ada faktor keberuntungan juga dan yang lain-lain. Itu satu. Yang kedua juga penikmat komedinya tuh sekarang tuh gua nggak tahu ya apakah kita sudah sampai di generasi butthurt generation, gua nggak ngerti. Jadi menurut gua untuk pelaku komedi sekarang udah bisa diklasifikasikan di kategori yang sama dengan pelaku olahraga ekstrim sebenarnya. Olahraga ekstrim. Karena resikonya sama besar. Iya, sama besar. Bener. Bisa ankle juga ya. Karirnya. Karirnya ankle. Ankle. Bener. Udah nggak ada lagi yang bisa tahu mana jokes mana enggak, men. Iya sih. Ya, tapi ya udahlah. Jadi susah. Jadi selain skenanya juga udah sulit, penikmat komedinya juga sekarang sudah Mulai sensitif ya. Sudah sangat sensitif.
Dan kita nggak usah ngomong yang paling maksudnya nggak usah ngomong yang paling liar. Kadang kita bahas hal-hal yang receh aja orang bisa tersinggung. Oh, lu kok nggak ngehargain? Iya. Itu gue nggak ngerti kenapa kita sampai ada di generasi yang seperti itu. Ya nggak tahu lah gue. Tapi memang susah jadi komedian tuh susah. Makanya kita komedian itu selalu punya exit plan dari semua jokes yang kita bikin. Oke, contohnya menarik nih. Exit plan? Gue tuh nggak pernah punya exit plan, jadi gue kayak kalau diserang Yang sorry. which is yang Gue kayak ya sorry. Nggak ada nyapunya ya. Iya. tapi yang which is sebenarnya harusnya nggak perlu, men. Oke. Karena saat kita udah misalnya contoh di podcast kan itu kan konteks ya. Iya. Kalau konteksnya udah jokes kan ya itu sudah menjelaskan. Itu udah disclaimer sama statement kita sendiri. Iya. Kan? Bercanda. Ya, gitu. ya kita harus punya exit plan gitu. Misalnya kita bahas mengenai A, kita harus ya ini kan opini saya. Ada kata-kata kunci yang menurut saya. Bumbunya itu supaya kayak POV-nya dia. Iya. Jadi ya gue takutnya nanti makin ke depannya jokes tuh jadi kayak jadi nggak boleh lagi gitu karena orang jadi gampang tersinggung, susah kan sekarang. Setuju lagi, tapi itu sering banget tahu kita sekarang tuh kalau lagi ngomong apa lucu banget, nggak ya bercanda ya harus ada disclaimer itu. Betul, betul. Supaya orang-orang tahu, oh ini bercanda. Iya, sebodoh apa sih mereka? Nah, Bikin serius ya. nah. Selagi Ini serius ya. jelek banget. Sebodoh itu maksudnya. Iya. Tapi waktu kita bilang bercanda, untung anjir. Kira nyerang gue. Lu jelek banget lo. Sorry. Itu yang gue bayangkan ketika orang ngetik hate comment ke gue. Iya. Mukanya kayak gitu. Ih, tai banget nih malu nih gitu. Jadi gue gak pernah sakit hati. Soalnya yang lucu tuh adalah kalau misalnya kita menunggu permission orang untuk make sure apakah jokes yang kita lontarkan itu dapat ACC atau enggak, pada akhirnya kita nggak ngomong-ngomong, man. Iya sih. Iya. Yang sini lucu, yang sini enggak, gimana Susah, bisa sepaham gitu. Susah. Tinggal sekarang tuh kalau orang nanya ke gue batas komedi apa, nyali. Damn. Batas komedi itu nggak ada. Batas komedi itu nggak ada. Nyali. Batas komedi itu nyali lo. Kalau nyali lo 80, yang ngejokes 80. Oh. Kalau nyali lo 60, tapi lo punya jokes 70, coba lo pikir-pikir lagi. Nanti kalau everything gone south gitu, lo bisa nggak mempertanggungjawabkan itu? Tapi batas komedi nyali, men. Nyali menurut sih. gua. Ini bagus. Lucu tuh biar minum, tapi lo harus punya nyali. Nyali. Bener, Iya. ekstrim sport. Makanya dia yang nyalek. Ini setara pendulum sih, ini gue harus akuin. Pendulum. Anjing lu. Kalau hal yang menurut lo perlu diperbaiki di skena stand up comedy Indonesia, itu apa? Baik dari segi generasi atau perkembangan komunitasnya. Komunitasnya solid nggak? Solid parah. Oh, solid. Oh, solid. Tapi bukannya mereka benci MLI ya? Ya, ada. Gue nanya. Lu tadi, lu off guard sih, jujur. Kayak soalnya gue itu sempat nonton ini apa? Yang tanding berdua itu ya? Bukan. Fest. Stand up fest. Stand up fest. Semuanya ngomonginnya Patrick Effendi. Oh ya. Coki Pardede. Sebenarnya nggak apa-apa, men. Maksud gua kalau gua ngelihatnya, contoh deh kita ngambil skena hip hop. Hip hop. Menurut gua skena hip hop tuh maju karena memang ada rivalitas di situ. Betul. Nggak seperti itu juga. Betul. West Coast, East Coast. East Coast. Jadi menurut gua rivalitas ini sama rivalitas itu menurut gua itu diperlukan in a healthy dose ya. Oke. Menurut gua kan pada akhirnya kan karena si ini nggak suka sama si ini lahirnya di song yang bagus. Kayak misalnya contoh kayak si Drake sama Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ya, gue nggak peduli ya yang bener siapa. Yang gue peduliin adalah karya yang muncul karena itu gitu. Iya. Lagu-lagunya jadi bagus-bagusan gitu ya. Tupac sama Biggie. Iya, Hit 'em Up kan keluar, Who Shot You keluar kan lagu-lagunya. Jadi menurut gue memang rivalitas dan permusuhan itu in a healthy dose ya. Perlu ya. Itu perlu supaya skenanya bisa maju. Yang like sama Onat. Nah, Sama audiensnya biar jadi seru juga. Gebukin betul, bang gitu. Betul. Iya benar, itu benar sih. Nah, sekarang tinggal bagaimana si pelakunya tuh bisa memisahkan diri itu tidak jadi personal. Menurut gua apapun yang lo keluarin di atas panggung sah buat gua. Gua nggak pernah kayak oh ya udah nggak apa-apa. Karena konteksnya ya lagi ada event dan acara lagi manggung gitu. Gak pernah kayak abis dia turun stage tunggu kayak maksud lu apa Nyet? Enggak lah. Malah menurut gua malah kalau kita komedian tapi begitu kurang. Iya ya. Malah kurang. Komedi itu adalah tempat di mana lo harus thick skin.
Komedian tuh harus thick skin. Sebagaimana lo punya kebebasan untuk ngomong apapun, lo juga harus kasih kebebasan yang sama Oke. ke orang lain untuk ngomong apapun. Gitu. Jangan sakit hati berarti Iya. ya. Dan menanggepin yang si Marlo bilang tadi, apakah komunitasnya solid? Sangat solid. Solid. Tapi memang untuk komunitas yang sehat di skena apapun ya, solid itu bukan satu-satunya. Oke. Karena kalau kita cuma ngomong solid kan, geng motor juga solid. Solid. ISIS solid. Isi KKB juga solid tuh. KKB. Iya kan? Iya dong, maksud gua kalau cuma KKEB, sorry, karena ku tahu. iya. Kadang kekompakan tuh bukan satu-satunya cara untuk menilai apakah satu komunitas sehat atau enggak. Gitu. Bener sih. Iya. Iya bener. Satu visi misi ya solid sih bener. Geng motor juga solid. Iya. Kan? Tapi menurut gua nggak apa-apa. Maksud gua selama itu dan pada akhirnya kan gua ketemu orang-orang yang di stand up Indo juga, kita nggak pukul-pukulan, men. Iya. Ya, Oh, jadi gue iya, merasa itu adalah bumbu-bumbu untuk bikin skenanya maju. Dan gue nggak pernah marah, gue udah terlalu tua untuk marah. Gue udah 36, men. Kayak udahlah ya. Iya, udahlah, nggak apa-apa. Tuh kan dengerin. Tapi kalau lu waktu itu masih 26 nih, Ah. berantem nggak? Berantem dong. Bagus tuh pertanyaannya. Jadi gua kalau masih berantem masih aman dong. Masih aman. Fuck lu semua anjing aja sini tai. Nggak gitu dong. Munculin muka lu jangan saya kenekal. Tapi seandainya tren pertinjuan muncul 15 tahun yang lalu, Iya. mungkin dan gue sudah ada di posisi terkenal, Iya. mungkin gue akan hop in untuk ikut bertinju. Mungkin. Emang pada 15 tahun yang lalu lu nggak suka sama siapa? Enggak, maksudnya kalau gue udah terkenal gitu maksudnya. Lu kok jadi kepo sih? Kan selalu harus ada masalah. Iya. Oh, iya. Kayak hop in. Iya. Maksudnya mungkin kalau ada kayak gitu, terus tiba-tiba di roasting lah, dibercandain, Kita di kering aja panggung. yuk. Nah, Iya. iya. Karena kan itu kan gainnya kan kita dapat financial gain, dapat Iya. popularity gain kita Dapet. dapat. Exposure tuh. Sekarang kan gue udah 36. Udah gitu lifestyle gue kan juga jelek. Iya. Gue tuh agak mikir kalau misalnya gue ikut tinju. Tinju. Pasti nggak lolos tuh di tes kesehatan. Boleh mulai kayak Bro, gue minum mulu. kayaknya kan. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan udah tua tuh kecenderungannya tidur, bro. Betul. Misalnya ada orang tuh ngomong-ngomong, Coki lo cupu, apa segala macem. Gue nih di mindset gue sekarang kayak, iya bro, lu yang bener. Dah, gue tidur. Oh iya bener. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Tapi kalau itu terjadi di usia-usia kayak 26, 27. Semangatnya masih ada ya. Iya. Itu makanya kan Kenapa lo? Latihan anjing. Menurut gua ngapain dance? itu makanya menurut gue Jeffrey Nicole tuh juga pada saat dia ngeladenin fansnya Iya, yang untuk ngajakin tinju tinju. karena dia di usia yang tepat. Bener. Iya. Dan memang begitu anak Tepat umur untuk segitu. problematik gitu ya. Betul. Kecuali Akan akan aneh lu umur 45 masih ayo tinju. Nah, itu kurang sih Ayo menurut tinju. gua. Nah, gua Kecuali lu atlet, Mike Tyson. Kata Coki ngapain ada Jack Paul anjing. Itu tapi dia dapat financial gain Financial kan. gain-nya gila itu. Financial gainnya gila. Apalagi kalau dia kalah, financial gain-nya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya di umur lu sekarang, kan kalau lu ngajak berantem atau tinju kan udah nggak bagus lah. Ya. Catur aja gimana? Catur. Ajak catur. Yang penting kompetisi ya. Kompetisi kan? Kompetisi. Catur Kalau tuh- kalah kayak mampus. Masih bisa. Skakmat anjing. Masih bisa. Gue setuju, tapi caturnya harus diubah peraturannya. Apa tuh? Catur yang boleh trash talk. Oh iya benar-benar. Catur bisa trash talk tuh keren banget, Seru bro. banget. Sekarang Iya. diem-dieman kan. Diem-dieman. Harusnya trash talk. Jadi Iya, misalnya iya. gini, Gayu motherfucker. Iya. Ini gue majuin lu. Maksudnya lu tuh pion. Itu seru tuh. Catur trash talk. Catur trash talk itu nice sih. Itu nice Nanti banget. gue yang bikin deh. Pion. Iya. Kenapa lihat belakang lu? Itu kan sepion. Pion, Berarti udah bukan tentang strategi lagi, Bukan tapi strategi. tentang menjatuhkan mental lawan. Itu mental itu. Sampai kayak, kenapa gue majuin itu? benar. Iya. Kan Kok trash talk-nya ke diri lu sendiri? Enggak, soalnya kan mentalnya goyah. Oh, dianya. Iya. Lu ngikutin Gila basket lagi. nggak? Ikutin Ngikutin basket nggak? Basket gua. Nggak boleh trash talk lagi kan NBA? Oh iya. Emang iya? Nggak boleh. NBA nggak boleh trash talk lagi, nggak tahu. Gua nggak tahu li. Makanya jadi cupu. Sesama musuh gitu. Sama musuh nggak boleh. Nggak trash boleh. talk. Nggak Hah, boleh. gue baru tahu. Iya. Technical. Bukannya LeBron John boleh? LeBron John. Setahu gue basket udah nggak boleh trash talk lagi. Oke. Padahal kan itu yang ngejual. Itu yang seru. Iya. Iya. Menurut gue ya, ini bakal kontroversi tapi fuck it lah. Ya, Menurut fuck gue, it lah, oke. skena olahraga tuh bakal maju. Atau enggak gini deh,
melihat di luar negeri ya. Iya. Tapi gua ragu ini bisa diimplementasikan di Indonesia. Indonesia nggak bisa. Tapi di luar negeri skena olahraga tuh maju karena ada sisi entertainnya. Jadi ada trash talk-nya satu Iya, dan iya. ada judinya. Ada benar itu Itu ya yang lagi. bikin Dan seru ya. diregulasi kalau mereka. Oh, boleh. Mereka Boleh. diregulasi. Tinju tuh lo kira orang tuh hype karena judi, bro. Itu Jack Paul sama Mike Tyson pasti itu ini. Tapi diregulasi. Tapi kita nggak, negara kita masih jauh lah. kesana. Jauh, belum ya. Kita belum bisa lah. Belum. Makanya gue Salah. gak pernah. Agak sebel kemarin Arsenal kalah sih. Kenapa? Karena gue suka Arsenal aja. Oh, iya. Masa gara-gara 2,5 juta gue di Arsenal? Enggak. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Dan sekalipun 2,5 juta dari Arsenal kan untuk merchandise kan? Merchandise, Ya, bener, sorry bener. maksudnya. Di game-game tembak-tembakan juga enggak ya? Enggak. Enggak Gue ya? gak pernah. Judi itu gak bisa bro di Indonesia. Jadi nggak bisa ya? Nggak, menurut gua kita baru boleh ngomong judi diregulasi atau enggak saat semua masyarakatnya udah punya WC deh. Oh, Kalau iya, kita iya, udah iya. berangkat dari benchmark yang sama, Iya. barulah kita ngomong boleh masalah lain. Oh, tingkat kemakmuran yang sama ya? Exactly. Karena menurut gue lo nggak bisa bawa masalah negara dunia ke-1 ke negara dunia kedua atau ketiga. Iya. Third world country. Nggak bisa. Kayak misalnya contoh, gue punya anjing, gue sangat cinta anjing. Tapi ngomong mengenai kesetaraan hak-hak hewan agak susah kalau kita masih pada lapar gitu, ngerti nggak? Ngerti? Yes. Iya, iya benar-benar. Di Ethiopia kan, Ethiopia, anjing tuh jangan Anda ditembak pakai AK-47 ngomong gitu. angka 47. Anjing itu jadi makan. Anda saya makan. Maksud gue, kita Iya, nggak bisa iya, maksain. Kan negara-negara yang sudah meregulasi judi kan memang masalahnya udah berbeda dengan kita. Kita masih jauh lah, dan jangan lah kalau di Indonesia nggak boleh. Mencontohnya nanti saja. Iya, kita masih banyak yang harus diperbaikin lah kalau kita. Contohnya. Contohnya boleh nggak tipis? Contohnya selama obat nyamuk tuh masih ada tulisannya jangan diminum sih kayaknya. Kita masih jauh untuk ngomong hal-hal progresif lain sih menurut gua. Iya, Nyamuk ada tulisan jangan diminum no shit nggak sih? Tapi ada aja yang kayak kepo mungkin ya. Ada. Ini kalau untung aja ada tulisannya. Kalau nggak ada, aku coba. Kayak gini. Weh, jangan diminum. Aku udah siapin es batu. Iya. Iya, bener. Kalau obat nyamuk masih disemprotin ke tembakau, Nah, kita masih bisa belum tuh bahas yang di atas-atas belum bisa. Jangan ngomongin yang di awang-awang kalau kita nikah beda agama aja masih sulit. Jadi ngantri, masalah tuh ngantri, Bro. Satu-satu ya? Satu-satu. Iya. Masih berat tuh, berat. Iya. Berat. Mulai panik pemirsa. Tapi Coki kan terkenal dengan dark comedy. Dan kontroversial. Kontroversial. Resiko apa aja yang pernah lo alami karena bermain di ranah itu, di Oke, kolam itu? Menarik nih. Sebenarnya resiko yang udah jelas gue alami di persekusi, yes. Di persekusi orang nyamperin, nyari, mau dipukulin ya pernah ada masanya. Anjir. Tapi setelah itu cuman di hate speech aja sih. Oke. Ya cuman segitu aja. Yang menariknya adalah tragedi terbesar dalam hidup gue malah tidak ada hubungannya dengan komedi, tapi dengan penggunaan substance terlarang. Oke. Iya gitu. Jadi kalau resiko yang udah gue alami adalah ya itu gue di cancel, Oke. gue dicari orang, di DM mati aja lo apa segala macam. Awalnya stres banget, Panik ya? panik of course lah. Cuman sampai lama-lama pada akhirnya oh ya udahlah gitu. Nggak Jadi, diapa-apain? Nggak diapa-apain juga. Sampai akhirnya karena reputasi yang secara konsisten terbangun selama bertahun-tahun, sekarang udah ada di fase dimana Coki just being Coki. Nobody give a shit anymore. Iya. Oke, Jadi kayak iya, lu iya. dapat kartu pas gitu. Tapi untuk menuju ke sana juga lama dan Iya, mental lu harus kuat. Iya. Akan ada satu momen di mana saat lu udah terlalu banyak melakukan hal yang sama nih, tak. Berulang-ulang. Lama-lama orang kayak, ya what do you expect? Coki just being Coki gitu. Iya lagi. Ya udah kayak ya udah. Misalnya orang lain ngomong A gitu, di cancel. Kalau Coki, ya namanya juga Coki nyet. Iya. Gitu. Tapi proses kesananya panjang Panjang. dan berdarah-darah. Dan Iya, gue iya. tidak merekomen orang untuk untuk Mendapatkan pas itu yang ya. mendapatkan pas itu. Nggak gitu. seenak itu kok, Nggak guys. seenak itu. Buktinya saya show masih promo. Berarti kan
Jalan yang paling benar jalan-jalan yang kayak Raditya Dika bagus itu jalannya. Oh, Dia iya. lurus, aman, Lempeng gitu. lempeng, duit banyak. Duit Kalau banyak. kalau kestabilan finansial yang lo cari, Raditya Dika adalah jalan yang lucu juga. Lucu juga. Iya. Kurang menantang nggak sih? Iya, tapi Biar hidup lo ada cerita aja. Iya. Iya sih, tapi pada akhirnya kan yang kita cari, gua nggak tahu ya. Pada akhirnya kan yang kita cari kan stabilitas nggak sih? Betul. Iya, masalahnya kan muda kan fase, men. Nggak selamanya kayak gitu ya. Iya, lu 26 kan, men? 28. 28. Kita lihat 2 tahun lagi masih gini nggak? Atau udah di cancel. Nah, itu kan menarik tuh. Lu udah 30 berarti kan? 34. 34. Pasti ada yang udah berubah kan? Udah kayak, oh ya udah lah ya. Hah? Enggak. Oh. Dari 26 dia kayak gini. Oh berarti stagnan? Bukan sana, konsistensi. Oke. Ini nih. Konsistensi itu memang membosankan, tapi itu hal yang baik. Betul. Hah? Nggak juga sih bosan. Bosan ya? Bosan. Bosan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, apakah lo ingin mempertahankan tipe komedi seperti ini? Oh. Iya, menurut gue iya. Karena kita gue akan tetap pakai komedi seperti itu, tapi sekarang gue choose my battle wisely aja. Oke. Sekarang cuma di tempat-tempat tertutup, di platform-platform berbayar aja, untuk memperkecil kemungkinan orang tersinggung gitu. Ngerti. Jadi sebenarnya Coki yang sekarang ini udah Coki yang sangat di tone down. Lebih wise lah ya. Ya, pada akhirnya kan udah nggak punya waktu untuk ngurus-ngurusin gitu-gituan. Iya. Dan sekarang kan gue juga ada beberapa program kayak sama bocah-bocah kosong dan yang lain, ada podcast-podcast lain. Di situ kan saya tidak dark jokes dong. Di situ ya gue menjadi host yang sebagaimana mestinya saja gitu. Tapi di panggung-panggung yang memang tertutup, kayak misalnya contoh di show gue, ya gue bisa mengeluarkan apa yang tidak bisa gue keluarkan. Karena ruang itu tuh harus tetap ada supaya kita tetap waras, men. Betul sih. Kalau enggak gila loh, men, nggak bisa, men. Kalau buat gue sih kayak gitu, ya. Jadi Selamanya nih bakal kayak gitu. ya harusnya sih iya. Kalau bisa dikomersilkan. Jadi untungnya gue punya tempat, dan tempat ini cuman gue akan ngomong yang tanda kutip ya, yang gila-gila cuman di sini, dan orang yang mau datang harus bayar gitu. Sehingga pada akhirnya ya gue happy. Oke. Kesehatan mental gue juga happy, dapet mental gue tenang, dapat financial gain, orang yang datang juga happy gitu. Happy juga. Ini kayak sistem subscribers di traktir gitu. Oh iya betul. Benar sih. Kan maksudnya subscriber di traktir apa? Udahlah lupain. lupain. Lupain ya, oke. Lupain. Oke, karena ada statement menarik sebelumnya kita ngundang G ke sini. G itu bilang, gue tuh kayak kita nanti kita main juga sama lu. Boleh. Tapi kayak ini kita komika yang paling lucu dan paling gak lucu. Ya. Di dua-duanya tuh ada lu sebenarnya. G bilang lu lucu dan gak lucu. Oke. Dia bilang dark komedinya Coki, gua gak suka. Lu harus lihat Coki waktu gak dark komedi, itu dia lucu banget. Ya. Katanya gitu. Nah, perbedaannya apa emang dark komedi sama lu yang sebelum dark komedi, Cok? Oke, gini. Jadi sebenarnya gini, yang banyak orang nggak ngerti itu komedi itu genre. Oke. Komedi itu umum. Oke. Sama seperti musik. Musik kan umum. Tapi kan nanti cabangnya banyak tuh. Ada pop. Ada gitu. pop, ada jazz, ada dangdut, dan ada yang lain-lain. Nah, ini komedi ya, ini komedi gitu. Oke. Nah, habis itu di bawahnya komedi itu ada komedi yang tentang jokes-jokes pacaran. Ada yang keluarga, ada yang dark jokes, ada yang ini dengan segala macam variasinya gitu. Jadi menurut gua yang G bilang benar. Berarti mungkin G lebih menikmati gua saat gua lagi tidak berdark komedi, dan I respect his opinion. Benar gitu. Kayak ibaratnya dia nggak gitu suka lagu pop lu, dia lebih suka lagu rock lu. Exactly. Ya kayak fansnya Coldplay. Gue lebih suka Coldplay yang Yellow daripada Coldplay yang My Universe. Betul. Iya, tapi kan Coldplay ya dia respect dua-duanya gitu. Ya Coldplay gitu. Gue nggak suka Viva La Vida. Kenapa? Ada Yerusalem. Iya. Yang di liriknya memang bener, iya ada. Ada akhir Jerusalem gitu, Kak. Dan ada Saint Peter lagi sebenarnya. Iya tuh kacau, Kak. Gue pernah lagi karaoke disuruh ganti. Iya. Jadi menurut gua benar si G benar gitu. Jadi ya komedi kan tentang relevansi gitu. Ada yang suka kalau genrenya begini, ada yang nggak suka dengan genrenya begini. Cocok-cocokan lah ya. Dan
Dan orang tuh bertumbuh dengan pribadinya gitu. Bisa ganti ke arah mana. Bisa gitu. ganti Kadang ke belum arah bisa mana. menerima dark jokes, pas lama-kelamaan kayak iya ya. Ya, ya. Nggak Lebih apa-apa lah, enak, iya. gitu. Atau mungkin misalkan Coki dari dark jokes bisa aja ke enggak. Ya. Proses, Kak. Life is a proses. Dan yang orang suka lupa. Damn. Damn. Bener banget itu. Dang, dude. Dangdut. Iya. Dang, dude. Iya. Jadi gak bener. Gua respect his opinion. Yes. Oke, kita ngomongin soal komika lain. Komika lain. Pertanyaannya sebenarnya komika yang lu jadiin referensi atau panutan. Coba lu bahas ini dulu, tapi bukan komika Indonesia dulu. Oke. Bill Burr. Walaupun kita nggak tahu, kita oke terus. Spanduk. Ada namanya. Waduh. Oh iya, oke, sorry. Bill Burr. Iya, Bill Burr. itu jokes kalau kalau biar nggak dead air aja kan? Iya. Saya Kamu merasakan. tahu ya, paham Saya ya? merasakan. Iya. Yang penting nggak dead air, ini kita asal ngomong iya. aja gitu. Supaya nggak dead air, biasanya gue gini. Masa nggak ada apa-apa ketawa? Iya, sering banget. Iya. Lu gimana bang? Gini. Oh. Nggak dead air. Abis itu tiban lagu. Tiban lagu, iya. Lagu punchline-nya. Lagu Oke. punchline. Oke. Bill Burr apa tuh? Bill Burr itu Orang ya? Maksudnya siapa? dia salah seorang stand up comedian di Amerika Serikat. Dia juga terkenal dengan materi-materinya yang ranting aja sebenarnya. Dia cuma ranting about shit lah gitu. Gue suka. Bill Burr gue suka, Jimmy Carr gue suka. Jimmy Carr, itu gua tahu. nice sih. Dia apa namanya? Vroom, Satir. vroom. Ya bahkan cenderung Vroom, iya. karena Carr kan. Kalau Jimmy motorcycle, Kalau Jimmy BMX, Makanya Jimmy Carr tuh agak takut ketemu Gofar. Dimodif soalnya. Jimmy Carr lagi modif. Ini dia Jimmy Carr. Terus Jimmy Carr besoknya, halo, sekut. Baru mulai ngomong. Iya. Jimmy kan pakai jas mulu ya? Ya. Iya, tahu gua. Anthony Jeselnik gue suka. Chris Rock gue suka. Chris Rock. Ya. Banyak lah. Kevin Hart. Kevin Hart lumayan. Lumayan. Kevin Hart lumayan gue suka. Dan Chris Rock juga personanya beda kan di film dan dia kalau lagi stand Oh up. iya. Iya betul. Siapa? Capel. Dave Chappelle. Dave Chappelle juga. Antonio Banderas. Itu pemain film bodoh. Ya, tapi masa dia nggak boleh berkomedi? Iya. Iya, Kalau Bo. dia lagi mau berkomedi, Boleh sih. udah lu nggak usah ngatur hidup orang. Oke deh, soalnya gue minta maaf Sekarang Antonio. kita sebutin 3 komika paling lucu di Indonesia. Di Indonesia. Yang lu paling suka. Oke, berarti ini subjektif ya? Subjektif. Ini menurut POV lu, gua. iya. Kalau yang menurut gue yang pertama Adriano Colby. Adriano Colby. Ya, Adriano Colby. Gue menurut gue Lucu itu. dia salah satu komedian yang paling lucu. Karena dia kiblatnya Bill Burr. Adriano Colby itu kiblatnya Oh, sama Bill Burr. kayak lu. Yes. Oh, jadi lu relate ya? Relate. Dan yang pintar, Adriano tuh pintar banget. lumayan. Dia di hard rock lama juga. Oh iya? Dia provokatif, Proaktif. dulu. Oh. Satu generasi sama Panji. Adriano Colby. Enggak, gue baru masuk soal ini. Oh Iya. Itu dia masih SMP. Iya. Oh iya. Kalau tahu gue sih, Gue adik lu. nggak maksudnya, kok tahu tiba-tiba langsung nyelotok SMP? Iya. Oke deh. Karena gue waktu SD dengernya provokatif. Iya. Oke. Gue suka Adriano Colby. Yang kedua gue suka Ridwan Remin. Ridwan Remin. Secara penulisan menurut gue Ridwan Remin adalah salah satu kalau bukan yang terbaik di Indonesia. Oh. Menurut gue kalau soal penulisan. I have to give credits where it's due. Oke. Ridwan Remin gue suka. Terus yang ketiga ya partner gue Tretan Muslim. Tretan Muslim. Lucu banget, lo harus nonton dia off air. Lucu banget. Oke. Karena dia memparodikan orang konservatif. Dan itu banyak jokes yang tidak bisa saya ucapkan. Iya. Itu lucu Iya, sekali. iya. Aku harus nonton itu. Harus nonton ya. Iya. Jadi dia sangat lucu sekali. Jadi 3 itu dan ya itu yang gue suka. Saat ini ya. Saat ini. Kadang kita berubah-berubah terus. Betul. Sekarang 3 paling gak lucu. Menurut lu? Oke, menurut gua ya. Iya. Ramon Papana. Semua orang kenapa selalu ya? pertama Ramon Papana? Iya dah. Pras Teguh, G, lu. Ramon Papana pertama. Karena memang it's not for me aja. Oke. Nothing personal. Kayaknya it's not for everyone ya. Saya lihat-lihat it's not for everyone. Iya. 3 out of 3 loh. Iya. benar. Yang pertama Ramon Papana karena menurut gua Nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Terlepas dari dia memang berjasa juga untuk komedi awal-awal, tetap ada jasanya menurut gua Ramon Papana. Yang kedua dan yang ketiga kebanyakan murid-murid beliau. Iya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena banyak Yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Tapi once again, gue sangat senang dibuktikan salah.
Once again, gue sangat senang diberikan Muridnya sana. beliau siapa? Itu dia masalahnya, nggak masuk di radar gue sih memang. Ah, gitu ya. Iya. Dan itu sendiri kan sudah testimoni betapa dia lebih cocok jadi PNS kan. Kongres buat NMAX barunya. Karena NMAX kalau Yes. BNS baru masuk dikasih Exactly. NMAX. Iya. Udah 3 tahun. Innova. Oke. Jadi nomor 2-nya 2 dan 3 itu harus Dua, ada tiga nama, ya? Cok. Harus ada nama. Kita tuh Shit, man. name Name. dropping. name only. Bomb the name. Oke. harus name dropping ya. Yang pertama KG aja name dropping elu, tapi dia ada embel-embelnya waktu Coki dark jokes gua nggak suka. Oke. Gitu. Mungkin lu ke G juga kali. Oh enggak. G. Itu kayak dendaman guys, itu anak kecil nggak sih? Dia berantem. Enggak, G lucu banget. G lucu banget. Lucu banget. Oke. Kayak Siapa ya? Masalahnya saat lo Kalau tiba-tiba disuruh mikir susah ya. malah susah, men. Oke. Marcel Widianto. Oh, lucu banget. Lucu banget. Karirnya juga lucu. Karir politiknya tuh lucu banget. Lucu banget. Dan menurut gua gini, percaya sama gua, orang yang hidupnya berantakan itu cenderung lebih lucu daripada orang yang lurus-lurus aja. Betul sih. Makanya dia lucu banget. Tai lu. Bagus dong. In a bad way. Aja itu back and forward. Dia bingung, ini gua dipuji Iya, atau ini enggak? gue dijatuhkan dijatuhkan sih. Bagus dong. Oke, in the bad way. Tapi lu lucu. Iya. In a bad way. Marcel Widianto tuh lucu banget. Siapa ya? Aduh, gua nggak bisa sebut nama karena yang top of Yang mind gua tuh kepikiran itu, cuman ya. Rawon Papakana. Sisanya tuh menurut gua memang ya not my cup of tea aja dan menurut gua pada akhirnya pembuktian gini. Lucu tuh subjektif ya. Betul. Mungkin buat lo bisa lucu, buat lo bisa nggak lucu dan yang sebagainya. Tapi pada akhirnya yang salah satu indikator untuk melihat dia ini sukses di pekerjaannya numbers. Oh iya sih. Pada akhirnya gua dengan berat hati harus ngomong lucu atau nggak lucu, atau misalnya kalau di skena lagu enak atau nggak enak itu subjektif. Tapi pada akhirnya salah satu indikator, gue bilang salah satu bukan satu-satunya ya. Iya. Salah satu indikator untuk menentukan apakah lo berhasil di skena lo itu numbers. Lo bisa bilang kayak ada band ini indie nih, Enak band indie banget. tertentu enak banget gitu. Tapi pada akhirnya kalau yang denger Spotify-nya cuma 500 monthly gitu. Ya, Kalah. Ya, mau bilang Mungkin apa? kurang di boost kali. Ya kan bisa jadi. Iya, kurang di boost. Kurang di boost promonya kan? Iya. Iya. Karena ada Volix. Iya. Bener. Menurut gua pada akhirnya numbers sih. Pada Numbers, akhirnya numbers. Ya, abis kalau kita nggak dihitung pakai numbers, untuk apa ada top 40 gitu Top loh, ngerti nggak 40, sih maksud iya. gua? Iya betul. Ya udah sih, menurut gue sih pada akhirnya itu. Gua nggak bisa men, bukannya gua nggak mau ya, gua nggak bisa sebut, emang nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Emang beneran nggak kepikiran men. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kasih waktu lagi. Coki kan Oh, bilang tetap harus ya. Harus. Kita kasih waktu lagi. Coki Sekarang kan- lu mikir aja, nggak usah gitu jawab. Itu akan jadi podcast awkward ya. Betul. Jadi 1 jam 30 menit kita diem-diem. siapa ya gitu-gitu. Anjing. Tapi BTW anyway ya. Lu kan bilang komedi tuh nggak boleh lucu, tapi harus mendidik. Emang iya? Oh enggak, jadi itu sebenarnya satir. Oh, satir. Itu adalah satir ke banyak netizen yang mengharapkan bahwa seorang komedian itu harus membawakan unsur-unsur moral Astaga. dalam komedinya. Sumpah, demi apa? Karena banyak orang, terutama makin ke sini ya, banyak orang yang makin ke sini, mereka tuh berekspektasi saat lo punya numbers in terms of followers, Iya. lo harus punya social consciousness. Ya ilah. Untuk sadar bahwa tindakan lo tuh bisa influence orang ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. nanti. Makanya jadi ada ekspektasi Yang banyak diharapkan orang ya. diharapkan kepada pelaku skena komedi. Lo kan udah punya numbers, lo kan punya masa, lo punya ini. Ayo dong, bikin komedi yang mendidik gitu. Yang Sama which kayak is ibu kita itu. Iya ya. Kartini. Ibu kita kah? Enggak, jadi nyokap kita selalu gitu. Kamu tuh kalau bikin podcast yang mendidik. ya, Bu, entertain. itu dia. Kalau aku mendidik, aku jadi guru. Iya kan? Harusnya dibedakan ya. Iya. Sebenarnya ekspektasinya nggak, maksudnya lu boleh berekspektasi apapun sih. Cuman kan maksud gua contoh Cristiano Ronaldo sama Messi. Heeh. Oke. Gua lebih pengen lihat
Messi main bola bagus di lapangan daripada menanam mangrove sih. Iya. Gua nggak Iya. peduli dia charity kemana. Yang penting skill bolanya. Betul sih, betul Iya. sih. Karena emang jobnya pemain bola. Exactly gitu. Jadi maksud gua karya atau skill harus di atas pesan. Lo nggak betul bisa, sih. lo nggak bisa bikin pesan di atas skill atau karya gitu. Lo nggak bisa. Masa setiap gol kayak jangan lupa Nah, charity. kurang banget nggak sih menurut gua? Iya sih. Lo tuh nggak bisa kayak misalnya contoh Cristiano Ronaldo rutin mendonorkan darah. Darah, Yang iya. which is it's good. Bagus Dan ya. itu bagus. Heeh. Tapi kan pada esensinya dia pemain bola loh. Betul. Iya. Kita nggak mau lihat berapa kantong darah yang dia sumbangkan ke orang. Nggak Ya kita peduli. cuma pengen Bodo tahu amat. dia ngegolin. That's it. Pun nanti dia mati, diingetnya sebagai apa? Pemain bola. Exactly. Bukan pendonor darah. Jadi ayo teman-teman lebih melek, stop donor darah. Enggak, itu terlalu jauh, terlalu jauh. Tapi kalau gue bisa donor darah, gue pengen sih. Iya. Udah nggak Ya, bisa. Ya. Kayak misalnya, lu tuh, atau analoginya gini, lu tuh nggak bisa, lu rumah makan, Iya. lu rumah makan. Padang nih. Ya, apapun, Padang. Oh, iya, Let's iya. say Padang. Mau makan Rendang lo nggak enak, rendang lo nggak enak, tapi lo ngomong jualannya, tapi sabun cuci tangan saya ramah lingkungan. Oh, langsung dateng Nggak semuanya. ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, bro. Yang penting rendang lo dulu enak. Iya, Iya, iya. betul. Menurut gua kayak gitu. Kita plastic free, tapi rendang kita emang agak nggak enak. Nobody give a shit, man. Iya, iya. Emang Sedotan kopi kita stainless. Emang kopi kita kurang enak sih. Iya. Tapi sedotan kita besi. Besi. Lah, kita kan bukan pengen menyelamatkan penyu kan? Kita kan pengen kita kan diganti pengen kopi. minum kopi gitu loh. Iya, bener. Udah aja ngomongin kopi ntar ke cancel. Nggak, tapi intinya adalah ini adalah special show gue ini adalah lahir dari sebuah keresahan di mana hanya karena beberapa orang menggunakan platformnya untuk melakukan hal-hal positif, bukan berarti semua orang jadi punya kewajiban yang sama untuk melakukan hal tersebut. Ngerti. Kayak misalnya, ya lo sesuaikan aja ekspektasi lo tuh di orang yang tepat gitu. Betul sih. Menurut gue, jadi jangan pernah berekspektasi apa-apa. Misalnya, Coki, lo kan punya followers, lo kan punya influence, tolong dong, gue punya keresahan ini nih. Ya, sorry to say, enggak, gue nggak mau. Iya. Kan Just keresahan simple and lu. plain aja. Iya. Iya. Bisa jadi bukan kesannya Coki. Exactly gitu. Kalau punya keresahan dan mau dikasih tahu, Iya. berkarir. Biar, Jadi komika. biar kita yang ngomong ya, Iya, gantian. biar kamu yang ngomong nanti, bukan saya. Betul, gitu. Keresahan tuh nggak bisa dipaksa, Kak. Betul. Dan ini juga trennya ada di Amerika nih. Di Amerika lagi banyak nih trennya. apa nih? Walk. Walk. Waduh. Namanya walk comedy. Walk comedy. Walk comedy apaan? Setup, Oke. pesan moral. Jadi Bukan setup punchline. punchline. Jadi Setup pesan moral. ya itu namanya walk comedy. Pernah nggak lihat anjing buang tai sembarangan? Enggak pernah, pernah sering. Tak ambil lain kali. Ramah lingkungan. Lucu banget. Walk comedy. Walk comedy. Exactly. Iya, Betul. lucu Jadi maksud banget. gua tuh dan itu pasarnya gede di Amerika. Karena kan mereka kan lagi seolah-olah mereka ter-enlightenment gitu. Oh. Jadi mereka seolah-olah lagi kayak, wah gue peduli dengan ini. Itu karir gue sih, jenjang karir gue nextnya ke walk comedy sih. Gampang banget nyenengin orang. Lupa ya, jadi padahal manusia seperti itu ya. Iya. Iya. Dan menurut gua karya-karya yang memang berhasil tapi punya pesan, itu tetap karyanya di atas pesannya. Contoh nih, Heal the World-nya Michael Jackson. Itu kan bagus dong lagunya. Bagus banget. Bagus banget. Itu kan tentang mengencourage orang untuk ayolah kita ya heal the world Bebenah bersama-sama. lah, iya. Sama-sama. Tapi itu nggak akan populer kalau pada akhirnya nggak enak juga. Harus enak dulu. Iya, betul. Harus jadi karya yang ini lagu enak. Ini lagu gitu. enak Nah. banget, ternyata ada pesannya. Cuma kalau Heal the World, yang Lex yang nyanyi. Heal the world, make it better place. Iya. Kan jadi kayak bagus. Dislike Iya. Karena kan subjektif. Mungkin Subjektif. lu nggak suka Subjektif. hip hop. Iya. Iya. Tapi kalau King of Pop yang nyanyi, Like dong. nggak yang gue baik. ngomongin Prince. King of Pop Prince. Wah, itu bisa debat satu podcast lagi. Iya, podcast Jangan, lagi jangan, loh. udah. King of Pop nih Michael Jackson atau Prince. Prince, Tapi iya. kalau gue sih, kalau gue pakem komedi gue tuh begitu. Jadi komedi itu yang penting lucu. Betul. Pesan moralnya belakangan. Pesan moralnya, ya kalau kebetulan ada stance moral di sana, ya nggak apa-apa. Silakan ambil. Silakan ambil. Tapi nggak semua stance Harus ada. Sama kayak gue tuh ngerasa ya, Marlo sama Marco, gue tuh ngerasa musik-musik yang which is nggak apa-apa. Oke. Tapi lu pernah nggak sadar ada masanya warna musik kita tuh jadi tempat healing berjamaah?
Jadi kita ngomongin Kunto Aji ya? Enggak. Enggak. Kan gue pada masanya ada banyak jadi healing brain. Jadi orang datang ke situ untuk heal. Yang which is nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jadi bukan berarti semua musik jadi harus healing. Kiblatnya itu. kiblatnya gitu. Jadi ya komedi mendidik itu sebenarnya datang dalam bentuk satir, keresahan bahwa ada loh variasi komedi yang lain selain yang itu gitu. Iya ya. Bukan hanya karena satu genre mendominasi. Dulu kan sempat ada dark kan. Iya. Cuman kan sekarang dark udah nggak terlalu. Nah, sekarang kan lagi banyak yang kayak mendidik-mendidik gitu. Nah, Sebenarnya tinggal penikmatnya yang milih ya. exactly. Tinggal lo pilih kalau lo lebih suka datang ke acara komedi lebih banyak ngangguk ya daripada ketawanya. Silakan pilih. Komedi-komedi yang memfasilitasi hal Iya tersebut. bener lagi, betul lagi. Iya. Kalau lo emang misalnya nggak suka dark komedi, ya nggak usah datang, nggak usah ditonton. Exactly. Tapi kita tuh mungkin ya, yang penonton atau penikmat pengennya tuh maksa, ya lu harus kayak gitu dong. Iya. Gitu loh. Iya. Padahal tinggal pilih. Susah bro kalau itu udah SDM. Nah, Langsung ke raja terakhir dia. Itu langsung raja terakhir itu. Iya, Itu udah susah itu. nah, kalau itu tadi gue jatuhnya berarti satir dan woke komedi. Woke komedi. Gak ada yang salah sama woke komedi menurut gua. Nggak ada yang salah. Saat pesan dan kelucuannya tuh sama gitu. Ngerti nggak maksud gua? Atau bahkan di atas Gue gitu. mahir deh nih Iya, dengan lo. woke komedi. Langsung lo. Dan bahayanya pesan moral tuh adalah, bahayanya komedi pesan moral adalah itu komedi pesan moral tuh adalah komedi paling enak untuk masturbasi ego. Gue cuma tahu masturbasinya doang. Apa tadi? Gue cuma tahu ego lagi. Oh, pribadi yang sangat bertolak belakang ya. Maksudnya apa? Komedi woke komedi ya. Komedi pesan moral tuh adalah komedi yang paling rentan kena jebakan masturbasi ego. Saat orang menganggap kita menjadi corong sebuah pergerakan. Aku adalah Mesias. Dielu-eluin gak? Oh. Lo ngerti? Itu bahaya banget, men. Buat gua. Oh, Tapi oke. mungkin gua salah. Oke. Mungkin gua salah. Kan gua juga jangan terlalu serius lah dengerin gua. Iya. Kalau buat gua. Kan manusia juga ya. Manusia juga. Jadi itu gua mencoba untuk stay true to comedy itself, bahwa komedi itu harus lucu. Komedi itu kadang memakan korban, dan komedi itu memang pada akhirnya, percayalah, nggak ada intensi kita untuk menjelek-jelekan orang, nggak ada. Tapi memang secara rumus komedi itu butuh korban memang. Kadang korbannya bisa diri kita sendiri, kadang korbannya bisa orang-orang terdekat kita, kadang korbannya bisa situasi sosial. Betul. Tapi itu dilakukan karena untuk memenuhi rumus komedi itu sendiri aja. Nothing personal di sana. Nanti. Sama kayak kita lagi berselancar. Kita lagi berselancar tuh, komedian tuh sebenarnya saat lagi kayak kita lagi berselancar, kita ngelihat yang penting ini ada ombaknya, gue berselancar dulu ah. Mau di situ nanti ada ikan hiunya atau ada batu karangnya nanti dulu, yang penting momentumnya aja. Selancar dulu. Selancar aja dulu, tapi nggak pernah ada maksud. Jadi menurut gue saat orang bikin komedi, percayalah sama gue bisa pastikan dari sebagai pelaku komedi tidak pernah ada niat yang memang ingin menyerang satu kaum tertentu, satu golongan tertentu. Memang terkadang memang rumus komedi begitu aja. Siapa tau kayak, kok kayaknya pas banget sih kenanya di gua. Ya itu. Iya. Ya. Jujur kalau gue sih personal sih. Gue sih nyerang terus sih. Kayak bilang gue ngomong pemerintahan, gue harus sebel sih. Dan cukup satu institusi pemerintahan aja udah gitu misalkan, contoh gue. Gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Karena apa? Gue bukan komika. Betul sih, betul. Gue cuma ngeluh. Boleh banget. Boleh Iya, banget, nggak apa-apa iya, loh. kan nggak apa-apa. Warga Indonesia. Jarak dari show Coki yang pertama, itu kan nggak terlalu jauh. Ya. Kenapa mutusin buat show lagi sekarang ini? Spesial lu sebelumnya tuh kapan? 2023. Oh baru setahun yang lalu? Baru setahun yang lalu. Kenapa dia baru lagi? Gua nge-push diri gua untuk tidak one hit wonder. Jadi albumnya komedian tuh adalah special show-nya. Oke. Gitu. 2023 tuh yang lu baru kelar dari... Ya, gue baru kelar, pokoknya gue baru bebas lah. Iya. Oke, namanya Maaf Saya Bebas. Itu gue lakukan di 20 kota, di Jakarta, itu berakhir dengan baik, banyak review positif. Gue tidak mau menyerah sama ke zona nyaman gitu. Oke. Karena gue tetap pengen balik lagi ke core gue sebagai seorang stand up comedian. Stand up comedian. Karena buat stand up comedian tuh ibaratnya kayak band, ya albumnya kan kita harus tetap bikin album. Tapi mungkin setelah yang ini gue harus agak kasih waktu agak jauh supaya gue bisa hidup dulu, ada dulu pengalaman kumpulin dulu, baru nanti akan terjadi lagi gitu. Oke. Supaya gue nggak dibilang kayak komedian one hit wonder aja sih sebenarnya. Itu lebih ke challenge ke diri gue sendiri sih. Susah main bikin special show tuh susah. Iya. Susah. Iyalah, research, apa, ini, itu, siapin ini, apa. Iya. Lebih gampang jadi pemain film nggak sih? Oh. Bukannya semua komika sekarang supaya bisa main film.
Yang which is itu ada benernya. Gua nggak bilang itu salah. Iya kan? Iya. Berarti kamu aman kamu. Aku aman. Thank you, Cok. Iya, kamu aman. Bro, gua mah nggak ada yang nggak boleh kalau di gua. Oke, 13 kota untuk show kali ini. Ya. Di mana saja dan kapan saja? Di mana sajanya di 13 kota. Kemarin udah selesai di Bandung saat video ini di syuting. Nextnya gue bakal ke Malang. Ke Malang. Lalu dilanjutkan lagi ke Solo. Ini 13 kota dalam berapa lama sih, Cok? Dalam rentang waktu sampai Januari nanti. Oke. Sampai Januari 2025. Jadi mungkin ada jarak-jaraknya kali. Berapa bulan tuh sekarang kalau ya sekitar itulah pokoknya. 3 bulan lah. Ya, 3 bulan kurang lagi lebih lah ya. Kurang lebih lah. Jadi kita biasanya kejar seminggu 2 kota gitu di weekend. Oke, seminggu 2 kota. Di weekend. Ada Samarinda, ada Batam, ada Medan, ada Jogja, ada Bali, Jakarta. Ditutup di Jakarta. Ujungnya Jakarta. Iya, iya. Januari tanggal berapa tuh Jakarta? 11. 11 Januari. Iya. 11 Gue udah tahu pasti Januari. jokesnya begitu. Iya. Pas. Pas banget. pas. Berarti lu datengin Gigi? Enggak. Oh, enggak juga. Kebetulan. Enggak, Kebetulan dia itu lagi- range budgetnya jauh di luar kemampuan kami. Beliau udah terlalu legenda lah. Iya. Susah, Susah kirain. Sibuk. Iya, Sibuk. iya. Udah Soalnya lagi terlalu pengen legend. Lana. Arman mau Lana. Mau lama. Pengen apa lu, Man? Lana. Lama, mau lama. Iya. Iya lo. Iya. Kartu kuning itu nama orang. Oh iya benar, sorry. Kartu kuning. Tapi aku cinta Gigi. Cinta Gigi. Nyanyiin dong kalau gue Gigi. Tadi kan 11 Januari. Selain yang 11 Januari. Ini pintu surga. Benar. Betul. Dia Hati-hati. bikin 2 lagu kontroversial. Yang Kenapa? satu Pintu Sorga, yang satu Panas. Panas. Itu sebenarnya neraka dan surga, Kak. Oh, Perbedaan. iya. Nah, kalau ngomongin neraka dan surga, ada nggak sih, Cok, sebenarnya neraka dan surga itu? Menurut gua ada. Menurut gua neraka tuh bukan berarti tempat berapi-api. Menurut gua keadaan hidup lu juga bisa jadi neraka buat lu. Misalnya lu nggak bahagia, Iya. makan susah, nggak usah nunggu di sana. Di sini lu neraka itu Udah buat kayak lu. neraka. Jadi Temen konsep minjem duit nggak balikin. Nah, Neraka. itu lebih ke bangsat nggak sih? Itu bukan neraka, Kak. Itu lu tai balikin gitu nggak sih? Iya, benar. Tapi kalau minjemin duit mah mindsetnya udah Ikhlas ya? ngasih lah ya. Ikhlas ya ngasih sih. Iya Makanya sih. jangan terlalu banyak flexing sih menurut gua. Biar kelihatan nggak masa flexing nggak boleh pinjem duit. Nah, Iya. itu dia. Gue sih dengan ini, Berarti paha, Oh, gerakan paha. Oh, itu benar tuh. Selalu berhasil tuh, lo pinjam duit dong. Aduh, gimana ya? iya. Nggak ada lagi. Iya Selalu berhasil, Cok. Kalau gue bilangnya, nggak ada lagi, bohong. Bohong. iya. Kalau gini, nggak ada iya, lagi. iya. Gerakan paha. Sampai panas ya. Iya, makanya banyak tuh yang pahanya merah-merah. Oh, habis dapat kerja dia. Nah, ya ngomongin soal... Apa? Kok? Ya, lo mau ngomong apa deh, kan? Lo jadi, Kak? Apa yang membuat lo paling puas saat show ini? Ya Duit ya? Ya duit ya nggak munafik kalau gue bilang enggak. Iya. Iya. Munafik ya of course lah, tapi Duitnya enak ya? lumayan lah. Tapi pada akhirnya yang gue paling puas di show ini adalah ya saat kita pembuat karya dan karya kita bisa dinikmati oleh banyak orang, ya itu sih. Seneng Klise sih jawaban gue, tapi Klise. mau nggak mau. Tapi lu seneng ya? Tapi gue seneng sih, ya karena kalau buat karya tapi nggak dinikmatin orang, buat apa juga, men? Iya betul. Kayak gitu. Jadi kalau gue pada akhirnya saat orang puas nonton show gue, menurut gue itu kenikmatan tertinggi selain duitnya juga anyway. Tapi sampai sekarang lu masih ada yang dibully nggak? Lu masih dibully nggak kayak? Mati aja lu, Cok. Masih ada. Masih? Komen-komen masih ada. Tapi ya udah, gue biarin lewat gitu aja. Gila ya? Heeh. Udah nggak sih gitu nggak sih? Iya. Iyalah, nggak apa-apa lah, men. Mungkin next lu bikin special, udah nggak sih? Iya. Iya tuh. Bagus lah gitu. Udah nggak sih? Jadi 1,5 jam, intinya cuma bacain komen orang-orang. Udah nggak sih? Udah nggak sih, Iya, guys? nice. Iya. Royalty ada, kalau ada. Setuju nggak jadi komika? Apalagi kalau show itu salah satu bagian dari mencari perhatian dan validasi penonton. Ada benernya itu. Serius? Iya, sebenarnya menurut gue bukan cuman komika. Semua orang yang kerja di entertainment, men, kita tuh nyari likes, men. Like. Instagram aja kan kita nyari likes dari orang asing, Biar anjir. eksis ya. Iya. Bro, Iya sih. gue tuh dan temen gue tuh percaya kalau kita cukup dipeluk di rumah, nggak bakal kita jadi entertainer gini.
Ngomong nih orang tua gue nih. Coba dari dulu dia nggak terkenal. Mungkin gue akan merasakan kehangatan. Oh ini punya ayah tuh gini. Gitu. Mulut lu. Dia lagi ulang tahun hari ini. Apa? Bapak gue lagi ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun, Om. Ya thank you ya, ntar ucapin ya. Iya. Iya. Ya, tapi kalau gue menurut gue semuanya sih, semuanya bukan cuman komika, semuanya artis apa ya. For God's sake, kita hidup dari likes. Man. Iya benar. Kita hidup dari likes. Engagement. Kita hidup dari engagement. Semakin besar engagementnya semakin Kayak. Ya, semakin ya sukses lah intinya. Sukses, iya. Tergantung lo mendefinisikan suksesnya apa sih menurut gue lo. kadang stres kalau likes gue di bawah 10.000 tuh stres. Tantum ya. Tantrum gue kayak udah alkohol. Kenapa bro? Likes gue 8.000 anjing. Sering gue kayak gitu kak. Yang komen cuma 20. Anjing itu sakit hati banget sih. Atau komennya template. Iya. Ya, jadi menurut gua itu ada benernya, tapi bukan Validasi. cuman komika, tapi menurut gua Semua. hampir semua. Yang di entertain. Iya, maksud gua juga kayak mau ada orang yang bilang enggak kok, gua nggak mau dari validasi orang, gua mau berkarya bikin aja karya. Tapi yang denger lagu lo satu sedih nggak sih lu? Sedih sih ya. Sedih Iya Gua nggak sih. percaya gua. Ya buat gua ya. Gua nggak percaya tuh yang orang enggak, gua berkarya sih untuk berkarya aja. Berkarya aja dulu. Iya, berkarya aja dulu. Ya, Bullshit tapi ya. coba lo lihat yang denger 10. Diomelin nggak? Disuruh daftar PNS nggak sama bokap nyokap? Iya sih. Makan Percaya pakai sama gua. lagu tuh gitu. Iya, makan tuh pakai lagu lu. 10 orang denger. Kenyang nggak nasi sama lagu? Bukan lauk, tapi lagu. yang ada aus ya. Kalau nyanyi kan aus. Nyanyi, makan nyanyi. Iya bener sih. Lu punya musik grup sama anak Depok, namanya Nia. Serius? Iya, enggak. Iya, gitu. Ya Nia, dulu tuh plesetannya Noah. Tapi Oh, udah nggak ada plesetannya lagi. Sekarang gua ada Noah. bikin project sama teman gua namanya Asmodias. Itu yang beneran. Lagu Judul lagunya Nihil. Nihil. Judul lagunya Nihil. Nyanyiin dong Bang Coki. Aduh, Lu penyanyinya berarti? gue yang nyanyi. Ya udah silakan lihat aja di YouTube lah. Iya. Terus silakan lihat aja di YouTube. Kosong. Nihil. Otakmu kosong. Nihil. Karena itu kalau lagu Nihil itu gue ciptakan sebagai antitesis dari banyaknya lagu-lagu positif. Gua sangat merindukan masanya di mana kita bisa mengekspresikan hal-hal yang ekstrim dalam bentuk karya. Yang tadinya udah nggak diperbolehkan. Iya, misalnya contoh zaman dulu nggak ada lagu Teman Tapi Mesra. Ada. Teman tapi Bro, itu lagu tentang ya itu FWB ya? FWB. Atau lo ingat nggak dulu ada jaga lagu ya? Jadikan aku Yang kedua. Mana? Selingkuhan. Mana lagu yang enak tapi moralnya questionable tuh mana? Lagunya Dewa. Dewa apa? Yang mana tuh? Ingin ku bunuh pacarmu. Exactly. Iya. Dulu kita ada masanya di mana semua orang tahu karya itu ya karya. Iya. Enak Enak morally tapi questionable itu nggak bener. tapi lagunya enak. Tapi lagunya enak. Iya. Dan itu baru Indonesia loh. Belum lagi di luar negeri itu banyak yang tentang lagu tentang drugs juga banyak. Lagu Amy Winehouse. Amy Winehouse. Rehab. I know. Disuruh ke rehab dia nggak mau. Nggak mau. Ya Untung walaupun nggak akhirnya mau. overdosis ya. Iya sih. Overdosis. Rumah sakit. Nyawa pemelayang. Layang. Iya. Ya, jadi kalau lagu yang Nihil itu inti lagunya adalah ya enggak Antitesisnya. antitesis ya, kayak intinya kayak ya nggak apa-apa kok kalau lo nggak sukses gitu. Jadi ya gitu. Karena gue rindu gue rindu lagu-lagu di mana enak tapi morally questionable. Iya sih. Yang penting liriknya catchy ya. Yang penting udah liriknya catchy aja. Bisa dinikmati. Lo tau nggak? Lagu kayak Oh. Dewi Dewi. Dewi, lelaki buaya darat. Lelaki buaya darat. Tapi itu kan masih oke. Ada lagu Dewi Dewi. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Karena rasanya itu sakit bukan main. Sakit minta ampun. Lo tau gak sih ada lagu gitu? Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Tau gak itu lagu tentang apa? Apa? Backstabber. Backstabber. Lagu tentang backstabber itu. Backstabber. Nggak Itu lagu mungkin tentang, dong. nggak mungkin dong. Tentang yang itu nggak mungkin dong. Gua ngomong gue. Iya. Gue rindukan masa-masa itu. Atau kayak Ini, aduh. Apa? yang Dumb and Free itu kan tentang so what we got through. We smoke weed.
banyak bro. We just having fun. We don't care. The beat. We don't care the beat. The beat. We don't care Husi. Husi, Kalau di sini maksudnya. kan kita was-was ada BNN ya. Siapa nih yang lihat nih? Nano Karena apa kita. beren bagian ngakak-ngakak. Udah gitu doang ya. Itu loh yang apa yang lagunya morally seksis itu loh. Yang mana? Yang Aku bukan Wonder Woman-mu. iya emang bukan. Bukan itu lagu bodoh. Yang Apa? cowok nih nyanyi. Cowok yang nyanyi. Dia ngasih tahu sentuhlah dia. Tepat di Coba lirik depannya apa? hatinya. Ada Satu bagian. itu. Ada Pada satu perempuan. bagian. Ya tapi itu kan tentang ya nggak tahu ya. Intinya Hati. yang lirik-liriknya ambigu. Ambigu. Hatinya kan ada di mana? Di Digidau. Di dalam tubuh manusia mensana incorporeal. itu dia. Selama ada wholesome jadi apapun juga pasti sempurna. Atau lagunya Juicy Lucy yang lantas itu kan toxic tuh, gue suka tuh. Yang lantas kan yang ya itu intinya tentang dia udah punya pacar tapi dia masih suka. Lantas? Lantas gitu. Nah gue tuh suka lagu-lagu yang morally questionable tapi enak. Karena masa kita diceramahin sih denger lagu. Iya. Cinta dan Rahasia itu gue suka tuh. Jangan kau pilih dia. Oh iya. Pilihlah Hi-fi aku. namun tiba-tiba Kau ada yang punya. Ini Jadi kalau kita mabuk tuh cocok gitu loh. Maksudnya kita mabuk tapi aduh terlalu positif nih lagu susah juga kita. Nggak dapet gitu feel-nya gitu lo ngerti nggak? bukannya aku takut. Itu emang enak sih. aja. Itu enak aja sih, itu enak aja. Itu nggak ada. Ya, itu nggak ada moral. Itu nggak ada. Lalu lu nyanyi juga, pada nyanyi juga lu. Ya udah sih. Iya. Bukan kayak kita tanding-tandingan lagu favorit. Enggak, ini lagi yang morally Oke, questionable. sorry. Jadi kayak bring back the old era. Tapi baru satu lagu. What? Baru satu lagu. Baru satu lagu. Berarti nanti akan ada lagi. Akan ada lagi. Damn. Ada di YouTube. Ada di YouTube, silakan dicek aja yang nonton 300 ribuan. Surprisingly di luar ekspektasi Positif ya? gua. Dengarkan Asmodeus Nihil. Nihil. Asmodeus dari mana sih? Itu Asmodeus tuh nama Latin, ada nama iblis gitu dan namanya Asmodeus. Oh, Memang hobinya di situ ya, ranahnya di situ. Adanya situ ya. Mungkin tuh kita depan punya tanduk, kita nggak ada yang tahu. Apa aja privilege yang Coki Padede dapatkan ketika menjadi lucu? Aduh. Udah pasti dikenal. Gue sih banyak banget privilege-nya. Duit, Iya. cuan. Quotes gue aja, if I can make you hahaha, I can get that ah. If I can make you laugh and giggle, I can make that booty shake and jiggle. Gokil. Gue bikin sampai lo nanti gue catat. Gak usah gue catat. Privilege banget kan? Buat di Bumble gue. Nggak usah. Oke. Pada akhirnya kalau kita ngomong relationship ya, pada akhirnya terlepas dari tubuh yang sempurna, Iya. terlepas dari ketampanan, kecantikan atau apapun, yang stay selamanya itu adalah selera humor menurut gua. Oh, gue kayak duit. Iya, itu iya, juga. Tapi tergantung kalau market crash kan lo bisa. Iya, ada yang tahu. Lo bisa miskin suatu waktu gitu. Iya, tapi ketawa tetap bisa ya. Iya, setidaknya mindset lo untuk melihat segala sesuatu itu dengan playful. Makanya kan ada satu gelombang baru nih, di mana anak-anak muda tuh looking for sugar daddy dan sugar mommy. Karena pada akhirnya mereka tuh gelombang ini tuh sadar, terlepas dari memang six pack is nice, Iya. tapi pada akhirnya memang ya kebapaan dan humoris yang akan jatuh. Kebapaan dan humoris. Iya, Gua udah atau that's body keibuan sih. dan mapan yang pada akhirnya Iya, akan iya, membuat iya, iya. orang-orang muda ini. Jadi menurut gue, trust me, Berarti man. lu tinggal kaya, Kak. Lu udah punya dead body, Dead body. tinggal kaya. Iya. Iya kan? Man, trust me, man. Yang muda-muda itu pada akhirnya ujung-ujungnya nyari. Kalau dia masih cari-cari yang Jeffrey Nicole style, Iya, iya, itu iya. fase. Lagi Pada terakhirnya semua akan datang ke perut buncit, bro. Asli, bro. aku. Kam. Tapi lo paham kan maksud gue kan? Iya, iya. Tapi lo setuju nggak ada klub yang isinya 20-an doang? Ada Tiger Club. Oh, kita boleh ikut. Lo sih enggak, men. Lo udah. Tapi yang boleh masuk cuma 20-an doang. Oh, Ada yang 20-an. Sorry ya, Kak. Dicek aja deh namanya Gimana, Tiger Cok? Club. Gue pengen kesana sekarang juga. Tiger Club. Tiger Club itu grupnya HW. Gue tunggu di parkirannya aja.
Itu krip bangsa. Iya anjing. Gue bilang mana anak saya? Mana ya? Kalau nggak ada ya yang nyari ayam deh. Anjing kalau langsung Theo diberhentiin, punya masalah sama bapaknya. Daddy issues nggak? Daddy issues nggak? Gue nggak usah kayak gitu. Ada spanduk. Ada spanduk. di sini. If you have daddy issues, come hug me. Iya. Iya, gua percaya pada akhirnya ya kesempurnaan badan it's nice, tapi yang paling long lasting adalah bagaimana point of view kita ngelihat masalah gitu. Kalau lo playful, lo humoris, ya Bikin seneng. Itu yang bikin nyaman. Iya, karena kan seks yang enak dan kenyamanan it's a two different thing. Seks yang enak dari 24 jam sejam doang. Iya. 23 jamnya lagi kan koneksi. Dengerin dia ngomong. Exactly. Masa cuma sejam doang sih. Jadi aku Bisa diem nggak? Buka celana. Now we're talking baby. Gitu kan. Iya. Nah, sisanya kan, makanya menurut gua dari 1 dan 23, teman-teman percayalah, pilih yang 23 jamnya menyenangkan daripada yang 1 jamnya menyenangkan. Karena yang 1 jam ini bisa practice make perfect. Iya benar. Bisa dibantu. Bener. I like that idea ya. Mungkin quotes-nya kita ganti. Dari 23 jam pilih apa 10 menit. Iya. Pilih yang 23 jamnya karena 10 menit itu nothing. Sejam kelamaan buat gua. Maksudnya kan oke 10 menit. Anjing lo baru. Sejam Oke, kelamaan buat gua. 10 menit. Ya. 50 jamnya kan buka bajunya. 50 jamnya. Tergantung kalau dia pakai kostum Lady Gaga, kan ribet tuh bukannya. Yang daging bad kan? romance lagi kan. Bad romance. Yang bad romance agak susah. tuh. Soalnya gue bilang kan 1 jam nih gitu kan. Iya 50 menitnya kayak udah ibu nanti dulu. Nanti dulu. 30 menit nonton anime. Iya. Iya. 30 menit lagi order makanan. Saya udah 58 menit. Nah, 2 menit gue jago nih. 2 menit gue Ada jago. kalau 1 jam, bridgingnya 45. Oh iya. Netflix and chill. Netflix Iya. and chill. Chillnya di 10 menit terakhir. Bener. Betul. Netflix 45 tuh nonton tuh beneran tuh ya. Beneran tuh satu series. Satu series. Sampai dia nanya kak, ini kakak, ini lagi seru. Lagi seru ini bentar pak. Anjing ada nggak ya Netflix and chill terlalu serius Netflixnya? Iya, Netflixnya. Anjing seru lagi nih seriesnya. Anjing. Kan konsep Netflix and chill tuh emang kita nonton. Enggak gitu. Nggak gitu. Jadi gue percaya itu. Privilege menjadi lucu adalah lo akan menjadi orang yang dicari-cari karena pada akhirnya badan akan hilang tapi personality stay forever. Buat gue sih kayak gitu. Ladies. Aku nggak seganteng Jeffrey Nicole, tapi aku lucu. Gimana tapi kalau Jeffrey Nicole lucu banget? Ya itulah memang yang bikin saya percaya Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak adil berarti. Tuhan tidak adil berarti. Iya. Percaya sama gue men, orang yang kayak David Beckham tuh ganteng banget. Ganteng Iya banget. kan? Tapi kan suaranya bikin ilfeel. Iya. Hey man. Iya. Like Beckham. Males denger dia ngomong kan. Iya bener. Iya. Tapi so far ya, Iya. gue sih melihat Tuhan itu adil sih. Kenapa lo? Banyak banget orang cakep. Pasti ada yang kayak tai gitu nggak sih? Iya benar. Yang kayak aduh zong gitu. Iya, yang kayak cewek nih cakep banget, tapi ngomongnya aneh gitu misalkan. Iya. Atau nggak berkumis. Ya, di negara-negara tertentu kan. Negara tertentu, oke, iya. Sini banyak kan? Iya. Kumisnya sini doang. Iya sini doang. Sorry. Ngeng. Terus dia nyetir. Enggak, muter balik kak. Muter balik. Ini orang bangsat sih, malas gua kalau ngomong sama bercanda. Iya. Gua bilang bercanda nggak? Kalau nggak gua serius. Itu bercanda ya guys ya. Bercanda guys, jangan terlalu dianggap serius lah podcast ini lah. Iya. Nanti dikasih timer deh, gue agak ragu nih bakal Dipotong-potong ya? dipotong-potong Iya, nih. iya. Iyalah. Dengar-dengar ada promosi komedi mendidik. Nggak denger emang tulisannya closing. Promosi jawabannya mendidik. Lu diem Gak aja. usah gimmick mulu. Ya udah. Kalau nggak gua tutup pakai tisu. Oh, Gimmick. Aku bisa lihat. sekarang udah bisa lihat dia. Iya, Sekarang udah bisa lihat. Netizen juga bisa lihat. Tapi kasus-kasus gitu tuh bikin kita males nolong orang. Iya ya. Iya. Iya. Oh, semenjak kasus itu tuh gue ngeliat orang buntung di jalan, palsu gitu gue. Dia sengaja ya. Karena ada beneran yang palsu. Oh serius? Ada. Tapi once again, kalau lo mau nonton komedi, salah satu sekarang ada banyak special show. Tapi kalau mau tertarik mau nonton gua, langsung aja beli tiketnya di www.majelislucuindonesia.com. Di situ ada harga tiketnya. Kalau mau tahu info lebih lanjutnya lagi, follow aja Instagram gua di Coki Pardede Bebas atau di Instagramnya Majelis Lucu Indonesia. Ada match-nya nggak? Ada merch. Oh ada juga ya. Langsung cek aja. Ya silakan aja lah beli.
Kapan sih di Jakarta? 11 Januari. Harga tiketnya range-nya dari berapa ke berapa, Cok? Nah, ini dia. Kita bagi tier. Bagi Jadi dia. kan ada beberapa kota yang tier A tuh Jakarta dan Bali. Oke. Jadi semakin itu tergantung UMR Anda sih. Oke, Oh, menyesuaikan tergantung. UMR. Iya, yang Jogja UMR-nya tiernya tier C. Tier C berapa tuh? 200 ribuan kalau gua nggak salah. Oke. Tapi kalau yang di Jakarta yang paling murah bisa 350 ribuan gitu. Durasinya sama? Apa dibedain? Durasinya sama, kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Menurut gua komedi tuh nggak boleh kelamaan, nggak boleh terlalu sebentar. Itu aja sih. Gue karena harganya beda kayak durasinya ya segini dulu aja ya. Masih ada sisanya kayak, ini apa? Jogja ya? Jogja. Oke, terima kasih Jogja. Kayak banget lu. Kan gua kira. Itu nggak fair anjing. Anjing banget. Gua kira. Atau semakin murah harganya, punchline-nya dibisikin nanti. jadi nanti semakin kita di belakang itu suaranya tuh semakin mendekati Dikecil ya? kelucuan dikecilin. Jadi gua begini ya karena ini begini. Terus kayak 200 ribu lagi deh. Anjing, jadi 3 row depan ngakak, 3 row belakang apa. Iya. Bayar lebih makanya. Iya, Gitu. Itu Iya, kurang iya, lebih iya. gitulah intinya. Terima kasih loh udah diundang di sini. Terima kasih sekali lagi Thank you man. Thank you man. Halo, gua Coki Pardede. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe YouTube channelnya Volix. Mantap.